Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8, kita bertemu lagi pelajaran SKI pertemuan yang keempat. Ini merupakan pertemuan terakhir sebelum pelaksanaan UHB. Ya, maka dari itu, karena sebentar lagi anak-anak akan menghadapi UHB, maka usahakan belajarnya itu jangan sampai ketinggalan, jangan lupa sampai tidak belajar. Nah, tapi sebelum materi saya sampaikan, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah supaya kita tetap diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kemudian dalam memahami pelajaran, sehingga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penguasa besar dan ilmuwan Islam masa Daulah Ayyubiyah. Nah, ini pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan, penguasa besar ini ada 3. Yang pertama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian selanjutnya penguasa besar dinasti Ayyubiyah adalah Sultan Al-Adil Saifuddin. Bisa kamu lihat di LKS kalian pada halaman 26. Nah, 26, 27. Ini nanti akan saya sampaikan Al-Adil dengan Al-Kamil. B. Sultan Al-Adil Saifuddin yang berkuasa tahun 596 sampai 615 Hijriah atau 1200 sampai 1218 Masehi. Al-Adil nama lengkapnya Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Nah, ini adalah menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah yang memerintah pada tahun 596 sampai 615 Hijriah atau 1200 Masehi sampai 1218 Masehi, yang berkedudukan di Damaskus. Beliau adalah putra Najmuddin Ayyub. Jadi soal Al-Adil ini adalah saudara dari Salahuddin. Salahuddin itu kakaknya, Al-Adil Saifuddin itu adiknya. Nah, niki putra Najmuddin Ayyub, saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dia menjadi sultan menggantikan Al-Afdal yang gugur dalam peperangan. Ini semula itu terjadi peperangan perang saudara, yaitu antara Al-Abdal dengan Al-Adil. Karena Al-Abdal gugur dalam peperangan, maka Al-Adil akhirnya menduduki jabatan. Al-Adil merupakan seorang pemimpin pemerintahan dan pengatur strategi yang berbakat dan efektif. Nah, untuk itu ini anak yang perlu kami perhatikan. Apa saja sih prestasi dari Al-Malik Al-Adil Saifuddin? Nah, prestasinya banyak sekali. Yang pertama, tahun 1168 sampai 1169 itu mengikuti pamannya, yaitu pamannya Syirkuh atau Asaduddin Syirkuh, itu sebagai ekspedisi militer ke Mesir. Di Al-Adil dia juga mengikuti pamannya. Ketika Salahuddin juga begitu, dia bisa menguasai kemiliteran juga dari Asaduddin Syirkuh. Yang kedua, tahun 1174 Masehi menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Karena saat itu yang menjadi pemerintahan menjadi sultan adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Al-Adil dimintai Salahuddin untuk membantunya, tapi akhirnya berhasil. Ini sebelum dia menjadi sultan. Yang ketiga, tahun 1169 Masehi dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Kif, Mesir. Nah, ini ada di LKS kalian, bisa kamu simak, kemudian ini di garis bawahi, dinomori sendiri. Ini kan saya buat ringkasan, dan itu nanti di LKS kalian kamu beri nomor dan di garis bawahi. Yang keempat, pada tahun 1186 sampai 195 Masehi kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan salib. Pasukan salib ini adalah beragama Kristen. Yang kelima, pada tahun 1192 sampai 1193 Masehi
menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. 6. Pada tahun 193 Masehi menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul tahun 1174 Masehi. Yang ketujuh, menjadi gubernur Syria di Damaskus. Yang kedelapan, menjadi sultan di Damaskus. Ini prestasi yang diraih oleh Al-Adil, Al-Malik, Al-Adil, Saifuddin I. Setelah berhasil menjadi sultan di Damaskus, kemudian memerintah wilayah Mesir dan Syria selama 2 periode. Nah, ini Al-Adil memimpin pemerintahan selama 2 periode. Setelah mendengar kabar akan terjadi perang salib kelima, kemudian memperkuat pertahanan di Mesir dan Palestina. Tapi sayangnya di tengah persiapan peperangan, karena Al-Adil semakin tua, ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia saat peperangan belum berakhir pada bulan Agustus tahun 1218 Masehi. Karena Al-Adil jatuh sakit dan akhirnya meninggal, kemudian digantikan putranya bernama Al-Kamil. Jadi diingat-ingat kalau Al-Adil itu pernah adike Salahuddin. Kalau Al-Kamil putra dari Al-Adil. Selanjutnya C. Sultan Al-Kamil Muhammad yang berkuasa tahun 1218 sampai 1238 Masehi. Nama lengkap Al-Kamil adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Ma'ali Muhammad. Al-Kamil putra dari Al-Adil. Pada tahun 1218 Al-Kamil memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat atau Damietta, dan kemudian menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Pada tahun 1219 hampir kehilangan tahta karena konspirasi kaum Kristen Koptik. Ya, kemudian Al-Kamil pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu, dan konspirasi itu berhasil dipadamkan oleh saudaranya Al-Kamil bernama Al-Mu'azzam yang menjabat sebagai gubernur Suriah. Jadi Al-Kamil dia melarikan diri atau menghindari konspirasi tadi, terus akhirnya bisa diselesaikan oleh saudaranya yang bernama Al-Mu'azzam. Pada bulan Februari tahun 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati perjanjian selama 10 tahun dengan Frederick II. Isinya ada 2 hal. Pertama, ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. Yang kedua, kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Selain itu ada beberapa peristiwa yang dialami oleh Al-Malik Al-Kamil. Di antaranya tahun 1218 memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat. Yang kedua, menjadi sultan dinasti Ayyubiyah tahun 1218 dan menggantikan Al-Adil yang telah meninggal. 3. Tahun 1219 Masehi ia hampir kehilangan tahtanya. Kemudian masih tahun 1219 kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang Kristen. Yang kelima, Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan salib, yaitu dilakukan perjanjian damai dengan imbalan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan salib. Yang keenam, membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam saudaranya. Nah, tadi sudah dibantu oleh Al-Mu'azzam, kemudian ini Al-Mu'azzam merobohkan tembok Yerusalem karena ini sudah jatuh ke tangan pasukan salib. Yang ketujuh, mengembalikan salib asli yang dulu dipasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Selanjutnya Al-Kamil kemudian dia tidak lama memiliki jabatan itu, meninggal dunia tahun 1238 Masehi. Kedudukannya
sebagai sultan diganti oleh Saleh Al-Ayyubi. Berakhirnya dinasti Umayyah itu dimulai masa pemerintahan Sultan As-Saleh. Pada waktu itu tentara dari kaum budak di Mesir namanya kaum Mamluk yang memegang kendali pemerintahan. Nah, kemudian As-Saleh meninggal dunia tahun 1249. Kaum Mamluk mengangkat istri As-Saleh yang bernama Syajarot Ad-Dur sebagai sultanah. Karena ini perempuan maka dikatakan sultanah bukan sultan. Demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Dinasti Ayyubiyah masih berkuasa di Suriah tahun 1260 Masehi. Kemudian tentara Mongol ini hendak menyerbu Mesir. Tentara Islam dipegang oleh Qutuz, yaitu panglima perang Mamluk. Tapi akhirnya Qutuz berhasil mengalahkan tentara Mongol dan Qutuz mengambil alih kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Sejak itulah berakhirnya kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Demikian materi yang saya sampaikan pada anak-anak, semoga bisa memahami dan bisa mengerjakan soal dengan baik, mendapat nilai yang memuaskan. Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, atau D yang kamu anggap benar. 1. Sultan Al-Adil Saifuddin adalah putra dari A. Asaduddin Syirkuh, B. Salahuddin Yusuf, C. Najmuddin Ayyub, D. Nasiruddin. 2. Al-Adil merupakan seorang pemimpin pemerintahan dan pengatur strategi yang A. berbakat, B. berbakat dan efektif, C. kreatif, D. terampil. 3. Al-Adil berhasil menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi pada tahun A. 1167 Masehi, B. 1168 Masehi, C. 1174 Masehi, D. 1176 Masehi. Yang keempat, pada tahun 1218 Al-Kamil memimpin pertahanan menghadapi pasukan Salib yang mengepung kota A. Mesir, B. Kairo, C. Irak, D. Dimyat. Yang kelima, berakhirnya dinasti Ayyubiyah dimulai masa pemerintahan Sultan A. Al-Mu'azzam, B. As-Saleh, C. Al-Mansur, D. Al-Ashraf. Nah, ini hanya 5 soal, diusahakan ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan supaya nilainya menjadi baik, jangan sampai nilai 0 atau 20. Nah, ini jangan sampai, usahakan nilainya itu paling tidak 60, 80, dan 100. Maka dari itu perhatikan dengan baik-baik video pembelajarannya dan bisa dibuka LKS-nya yang sudah saya sampaikan pada halaman yang saya tunjukkan tadi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.